Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilana Royha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mempunyai tugas untuk menanggapi materi dari video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMBI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam di semester 3. Dengan judul video Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Langsung saja, di sini saya akan menanggapi materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pembahasan yang pertama bahwa dalam membahas perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, perekonomian suatu negara digolongkan atas perekonomian tertutup yang meliputi atas perekonomian sederhana, perekonomian tiga sektor, dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup adalah di sini tidak mengenal hubungan dengan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian tiga sektor, kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomiannya menjadi tiga pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan adanya unsur pemerintah, menimbulkan dua konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak. Yang kedua, membahas tentang dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan adanya unsur pajak atau tax, maka pendapatan disposable YD menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional Y. Untuk melihat sampai sejauh mana pajak dapat mempengaruhi konsumsi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan pajak yang dikenakan, yaitu yang pertama pengaruh pajak tetap, yaitu besaran pajak yang jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan terhadap pengeluaran, konsumsi, dan tabungan. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional, yaitu besaran pajak yang ditentukan dengan persentase tertentu dari tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. Jelas, pajak tetap akan mengurangi konsumsi. Lalu bagaimana dengan tingkat tabungan? Logika sederhana menyatakan bahwa dengan tentunya tabungan akan mengalami penurunan. Yang ketiga, membahas tentang dampak pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan perekonomian serta multiplier. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, masuknya unsur pemerintah dapat menimbulkan dampak yaitu dari sisi pengeluaran dan sisi permintaan berupa pajak. Jika pajak tetap dalam multiplier perekonomian, maka besarnya multiplier dapat diterangkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi adalah C dikali A. Yang kedua, besar pajak tetap adalah T sama dengan TX. Yang ketiga, fungsi investasi adalah autonomous dengan lambang I. Dan yang keempat, fungsi pengeluaran pemerintah adalah autonomous dengan lambang G. Berdasarkan asumsi tersebut, maka kita dapat menghitung multiplier perekonomian sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana Y di sini adalah penawaran agregat, yang C di sini adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Selanjutnya jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya, PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, pajak subjektif, yaitu pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya, jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya makin besar. Yang ketiga, pajak langsung, yaitu
jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Misalnya, pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat, pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada orang lain. Dengan demikian, kemampuan pajak dalam mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat akan belum dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan zakat. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.